Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat itu, waktu sudah menunjukkan jam 2 siang, Rian tiba di rumah utama keluarga Aditama. Datang dengan raut wajah yang berseri seperti itu, tentu membuat Oma Putri dan Kakek Agung jadi saling tatap sejenak, sebelum akhirnya kembali fokus pada sang anak. Kini mereka semua sudah duduk di ruang tengah, lalu mendengar suara yang tiba-tiba datang menghampiri. "Om Rian," pekik seorang bocah laki-laki, usianya tahun ini 9 tahun. Dia adalah Sean, keponakan Rian, anak pertama kakaknya, Mas Reza. Bocah yang ketika kecil dulu juga dalam pengasuhan Rian. "Hai Sean, kamu tidak tidur siang?" tanya Rian ketika bocah itu masih memeluknya, memberikan salam selamat datang. Sean duduk di sampingnya. "Tidak mau, aku mau main." "Om tumben sekali siang-siang seperti ini datang. Apa mau bicara serius dengan Oma dan kakek?" tanya Sean pula, karena di sana dia sudah melihat Oma dan kakeknya menyambut. Sang ibu, Mama Ajeng, sedang menidurkan adiknya di kamar. Sangat serius, kamu mau mendengarnya?" balas Rian dengan pertanyaan juga. "Memangnya boleh?" balas Sean, menatap penuh penasaran. Biasanya tiap ada pembicaraan serius, dia selalu diminta untuk pergi. "Boleh dong," balas Rian dengan senyum yang lagi-lagi terukir di bibirnya. Sikap Rian yang berubah jadi hangat seperti itu benar-benar membuat kedua orang tuanya tercengang. Entah sudah berapa lama mereka tidak melihat anaknya yang seceria ini. Beberapa tahun terakhir, mereka berdua hanya melihat Rian menunjukkan wajahnya dengan dingin. Oma Putri sadar jika ini semua pasti karena Alika, tapi Kakek Agung belum mengetahuinya. "Ada apa, Rian? Sepertinya kamu senang sekali," tanya Oma Putri, memulai pembicaraan di antara mereka. "Alika sudah sembuh, Oma. Oma tahu kan, aku punya hubungan dengan dia dan aku tidak ingin hubungan itu berjalan dengan ketidakpastian. Jadi aku ingin segera menikahi Alika." Dek, kedua mata Kakek Agung langsung mendelik. Pulang-pulang anak keduanya ini langsung mengatakan bahwa dia ingin menikah. Kakek Agung memang sangat terkejut, tapi tidak dengan Oma Putri. Dia langsung tersenyum dan mengucapkan kata syukur di dalam hati. "Alhamdulillah," batin Oma Putri. Akhirnya sang anak kedua menemukan kebahagiaannya sendiri. "Alhamdulillah, Oma senang sekali mendengarnya. Jadi, maumu bagaimana? Oma dan kakek langsung menemui Alika?" tanya Oma Putri. Rian menggeleng pelan. "Tidak perlu, Oma. Besok pagi aku akan membawa Alika untuk datang ke sini," jawab Rian. Besok adalah hari Minggu, jadi semua orang akan berada di rumah. Sean yang sejak tadi mendengarkan pun ikut tersenyum juga. Jika omnya menikah, itu artinya dia akan mendapatkan tante baru. Dia sudah kesal dengan tantenya di rumah ini, Kak Rili yang menyebalkan. Jadi dia sangat berharap tantenya yang baru akan menjadi temannya juga. "Jadi om akan menikah? Aku punya tante baru?" tanya Sean dengan antusias. Dan Rian menjawabnya dengan anggukan kepala yang tak kalah antusias. "Yeay," pekik Sean. Dia senang sekali. Semakin ramai keluarganya, maka Sean pun jadi semakin senang. "Aku pergi dulu," ucap Sean lagi. Bocah itu bahkan langsung berlari entah kemana. Sean sudah tidak sabar untuk menyebarkan kabar bahagia tersebut pada papanya, mamanya, dan Kak Rili. Rian tersenyum lalu menatap ayah dan ibunya secara bergilir dengan malu-malu. Untuk pertama kalinya, akhirnya Kakek Agung pun ikut tersenyum juga. "Alhamdulillah," batin Kakek Agung.
Sore hari, Alika dibuat tercengang ketika asisten Romi datang ke rumahnya. Bisanti pun ikut menganga ketika melihat kedatangan Pak Romi sore itu. "Ini semua dari Pak Rian, Nona. Maaf, Anda tidak boleh menolak," ucap asisten Romi. Satu persatu, Romi mengeluarkan apa yang dia bawa. Paper bag berisi gaun-gaun indah, sepatu hak tinggi dengan berbagai macam model, tas-tas mewah, dan 2 set perhiasan yang begitu memukau. Alika sontak menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, ini semua untuk apa, asisten Romi?" tanya Alika setelah kesadarannya kembali utuh. Kini semua barang-barang itu sudah berjajar rapi di ruang tamu. Ruangan yang tidak terlalu besar itu kini jadi nampak penuh dengan barang-barang pemberian Pak Rian. Kata Pak Rian, "Ini hanya hadiah kecil untuk calon istriku." "Maaf, Nona, itu adalah kata Pak Rian. Dan ini ada juga surat cintanya," balas asisten Romi dengan sedikit gugup. Alika sekarang sudah jadi calon istri sang bos, maka sedikit saja dia membuat wanita itu marah. Bisa-bisa Pak Rian pun akan memarahinya. Alika juga langsung menerima surat cinta itu, surat dengan kertas berwarna merah muda. "Saya permisi, Nona. Mari, Bisanti," pamit asisten Romi ketika tugasnya sudah selesai di sini. "Baik, Pak, terima kasih," Bisanti yang menjawabnya karena Alika masih tercengang dengan semua ini. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tiba-tiba Pak Rian memberinya begitu banyak hadiah. Sungguh Alika tidak mengharapkan pemberian ini sedikit pun, tapi tiba-tiba semuanya sudah berada di dalam rumahnya. Alika duduk di kursi ruang tamu. Di bagian kecil sisa-sisa tempat untuk meletakkan semua paper bag itu. "Jangan marah," tulis Rian pada kalimat pertama surat tersebut. "Ini hanya hadiah kecil untuk calon istriku. Besok pagi gunakan yang paling kamu suka. Aku sudah tidak sabar melihatnya," tulis Rian lagi. Dek, jantung Alika sudah berdebar hebat dan makin berdegup ketika dia membaca satu persatu kata di dalam surat itu. "I love you, pokoknya jangan marah. Aku hanya ingin menyenangkan kamu. Perayaan kecil untuk kedua matamu yang sudah sembuh. I love you, your love, Rian." Dek. Ya Allah, batin Alika. Tidak ada satu kata pun di dunia ini yang bisa menggambarkan bagaimana perasaan bahagia yang sedang Alika rasakan. Harusnya dia bersorak kegirangan atau setidaknya sedikit menari menggambarkan suasana hatinya yang berbunga-bunga. Tapi tidak, Alika malah menangis. Ketika dia menunduk, air mata itu jadi mengalir lebih cepat. Loh, Al, kok kamu malah nangis?" tanya Bisanti mendadak cemas ketika melihat Alika yang menjatuhkan air mata. Bukankah gadis itu harusnya bahagia? Tapi pertanyaan Bisanti itu tidak membuat air mata Alika berhenti mengalir. Gadis itu malah semakin menangis dengan bibir yang terukir senyum. Dan melihat senyum Alika, akhirnya Bisanti tahu bahwa itu adalah tangis bahagia. Bisanti ikut tersenyum dan memeluk Alika erat. Sudah, jangan menangis lagi. Lebih baik kita buka paper bag ini satu-satu," ucap Bisanti. Alika sudah sesegukan dan membuatnya tidak bisa bicara. Jadi Alika hanya bisa mengangguk untuk menyetujui ucapan Bisanti. Dengan kedua tangan yang sibuk menghapus air mata, Alika pun juga membuka semua hadiah itu. Ya Allah, batin Alika lagi masih tidak menyangka jika hidupnya akan seindah ini.